Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue bakal ngebahas latihan 2 siklus penjualan TABK. Nah, di Excel ini tuh ada dua soal. Dua soalnya itu ada di sheet rencana audit sama di sheet master invoice. Pertama kita bakal bahas di rencana audit dulu. Di rencana audit ini ada 7 soal. Langsung masuk aja ya ke soal. Nomor satu, cek total sama dengan apakah total sama dengan penjualan plus PPN. Nah, berarti di soal nomor satu ini dia itu mintanya total ini apakah sama dengan penjualan plus PPN gitu aja. Nah, terus nanti kita breakdown. Pokoknya gitu aja ya kalau soal nomor satu tinggal samain aja total ini sama dengan penjualan plus PPN atau enggak. Nanti ketemu true or false-nya. Terus kita filter dan kita pilih yang kita cuma mau yang false saja. Ini gini. Terus kita kopas. Kopas di sini. Nah, ya. Udah nih, udah jadi nomor satu. Terus lanjut ke nomor dua. Nomor dua, cek apakah isi kolom lokal ekspor hanya terisi lokal dan ekspor saja. Jadi di nomor dua ini, dia itu mintanya kolom lokal ekspor ini benar nggak sih isinya cuma lokal atau ekspor aja? Kalau misalnya kita lihat di sini kan ada yang kosong. Nah yang kosong ini bakal masuk ke false nantinya. Kita coba ya, or. Kenapa kita pakai fungsi formula OR? Karena apabila salah satu logiknya terpenuhi, dia bakal true. Jadi misalnya gue buat ini logika pertama, F2 ini sama dengan lokal, atau F2 ini sama dengan sama dengan ekspor. Nah, kalau misalnya terpenuhi antara dua ini, dia bakal true. Kalau misalnya nggak terpenuhi, dia bakal false. Kita filter lagi, terus kita cuma butuh yang false. Nah, kelihatan kan di sini yang false ini adalah yang lokal ekspornya kosong. Kebetulan di sini. Berarti kita kopas ini, terus kita masukin ke nomor 2. Nah, ini. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3, cek adakah PPN 10% dikenakan pada penjualan lokal dan PPN 0% pada penjualan ekspor. Jadi, maksudnya itu di sini si lokal ini dia itu tuh bakal kena PPN-nya 10%. Kalau misal ekspor, dia nggak bakal kena PPN. Nah, di sini gua maunya pakai fungsi if and, fungsi bertingkat if and. Jadi kenapa pakai and nggak pakai or? Karena dia itu harus memenuhi dua logik baru baru dia true. Jadi di sini contohnya dia harus lokal dan dia harus PPN-nya 10% dari penjualan gitu. Jadi kalau misalnya or kan dia cuma fungsinya satu aja. Kalau misalnya dia lokal ya lokal, true. Nah, kalau ini yang N ini kita butuh dua. Dia harus lokal dan dia harus PPN-nya 10% gitu. Jadi kita pakai fungsi bertingkat if N, jika F2 ini sama dengan lokal dan si dia ini harus sama dengan penjualan dikali 10%, maka dia bakal jadi lokal deh kalau true-nya. Nah, terus kalau misalnya if lagi, N lagi, kalau misalnya F2 ini sama dengan ekspor, terus PPN-nya ini sama dengan 0, maka nanti dia bakal jadi ekspor. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi dua-duanya, dia bakal false. Bismillah. Yes, benar. Nah, pokoknya gini. Jadi, if and, jadi dia lokal dan harus PPN 10% baru true, atau dia ekspor dan PPN-nya harus 0 baru true sebagai ekspor. Nah, kalau dua-duanya tidak memenuhi, itu tuh bakal jadi false. Terus kita breakdown ke bawah. Terus kita filter yang false.
filter yang false. Nah, ini ada yang false kan. Nah, yang false aja yang kita masukin. Ini, terus kita masukin di nomor 3 gitu. Nah, pokoknya gitu aja soal nomor 3. Lanjut ya ke soal nomor 4. Cek apakah tanggal kirim lebih dari tanggal DO. Nah, secara logika kan nomor 4 ini tuh harus duluan tanggal delivery order, baru tanggal kirim. Nah, kita itu mau ngelihat ada nggak sih yang duluan tanggal kirim daripada tanggal DO. Nah, kalau kayak begini, kita itu tinggal yang true-nya kan tanggal DO kurang dari tanggal kirim. Nah, ini. Terus nanti kita cari yang salah. Yang salah berarti nomor DO-nya lebih dari tanggal kirim. Nah, yang salah cuma satu. Tuh, yang salah cuma satu. Benar. Ya ke nomor 5. Nomor 5, cek customer ID apakah semuanya sudah terdaftar belum di dalam file master customer. Jadi katanya si customer ID itu tuh udah terdaftar belum di sheet customer master ini. Berarti kita pakai VLOOKUP dong kalau kayak gini. Nah, berarti kita bakal pakai VLOOKUP. VLOOKUP yang kita cari apa? Yang kita mau cek ada keberadaannya adalah si customer di sheet deliver order. Terus table array-nya kita cek yang di customer master. Yang ini kan kita butuh nama pelanggannya kan. Nah, pelanggan. Terus kita sheet kolom kedua, terus false atau no. Nah, ini. Nanti kita lihat bakal ada yang NA. Nah, kalau yang NA ini berarti dia itu belum terdaftar gitu. Jadi, kalau misalnya customer ID itu tuh cek keberadaan nama customer itu tinggal VLOOKUP-in ini sama ke tabel itu pakai kolom kedua yaitu nama customernya. Berarti yang kita bakal ituin yang NA kan. Nah, NA ini cuma ada satu yang 1055. Kita kopas. Masukin ke nomor 5. Gini deh, itu soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Cek nomor DO apakah ada yang double. Nah, kalau misalnya cek nomor DO apakah ada yang double atau enggak, berarti kita bakal pakai count if aja. Count if itu nomor DO ini, terus nomor DO yang dituju adalah yang ini. Tuh. Nah, terus nanti kita tarik ke bawah, yang kita filter adalah yang selain nomor 1. Kan selain nomor 1 berarti dia salah kan? Berarti ada yang double atau apa. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita ambil yang nomor 2. Tuh, nomor DO yang 10268 itu ada 2. Berarti ini yang bakal kita masukin. Cara OC kita masukin ke nomor 6. Nah, ini ada nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Cek nomor DO apakah ada yang bolong. Nah, cek nomor DO apakah ada yang bolong ini kalau misalnya kita tadi pakai cara count if ini ada kayak 0. Nah, itu tuh salah, bukan kayak gitu caranya. Tuh ada yang salah. Pokoknya pakai rumus ini tuh salah. Kalau misalnya kita mau ngecek cara nomor 7 itu tuh kita harus cari apakah ada yang bolong atau enggak. Coba ya. Coba. Bentar. Kalau misalnya cara gua sih kayak gini, woi. Pertama kita itu buat urutannya dulu 10 2 4 8 10 2 4 9. Nah, ini tuh kita tarik ke bawah. Nah, berarti kan ini nomor urut. Urut.
Jadi, bahkan ini nomor DO yang ada di soal. Terus ini adalah nomor urut. Nomor urut itu maksudnya apa? Maksudnya adalah D ini adalah urutan yang benar dari 10, 2, 4, 8, dan seterusnya. Terus kalau di sini kita bakal ngeceknya. Cara ngeceknya adalah kita pakai count if. Count if, apakah ada berapa sih? Jadi kan kita mau ngecek keberadaan nomor nomor urut yang sesungguhnya di dalam sini ada berapa jumlahnya. Berarti kan count if-nya itu tuh range-nya yang ini, terus yang mau kita cek kan yang ini. Terus berarti nanti kita gini. Nah, kalau misalnya dia itu selain nomor satu, berarti dia itu bakal salah. Jadi gue ulangin, kan ini nomor DO yang di soal. Terus kita bakal buat nomor urut yang sesungguhnya. Terus kita ngecek nomor urut ini tuh ada nggak sih di dalam sini, ada berapa jumlahnya gitu. Nah, di sini kita cek selain nomor satu, berarti dia itu salah. Kita lihat di sini, nomor urut 10, 2, 8, 6 itu tuh nggak ada di soal. Nggak ada di data ini. Yang ada itu malah ada 10, 2, 6, 8. Dua kali dia di 10, 2, 6, 8 ini tuh dua kali ditulis. Harusnya 10, 2, 8, 6. Berarti nomor urut yang kelewat adalah 10, 2, 8, 6 ini. Gitu. Itu yang 10, 2, 6, 8. Itu berarti yang kelewat adalah yang ini. 10, 2, 6, 8 yang kelewat. Gitu. Itu untuk soal delivery order. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke soal master invoice. Soal master invoice itu nomor satu, nomor invoice yang loncat. Nah, nomor invoice yang loncat itu tuh sama sih kayak tadi kayaknya. Kita coba aja ya. Nomor invoice yang loncat. Nomor invoice yang loncat berarti kan kita buat nomor urutnya dulu. Kita buat, oh ini kan dia masih ada ada tulisan invoice-nya. Berarti kita ketik teks ini, terus kita cuma butuh tiga karakter terakhir kan, berarti 3 kita tulis. Nah, ini adalah 001 sampai seterusnya. Nah, ini udah sampai sini, dia udah, terus habis itu, nah selanjutnya itu kan ini kita udah ketemu nih, apa namanya itu tuh 3 angka terakhir di sini. Terus kayak tadi kita bikin urutan yang benar dari nomor 1, 2 sampai seterusnya kan. Nah, terus sama kayak tadi juga kita pakai rumus count if. Count if ini kita kan mau ngecek ada nggak sih urutan yang benar ini ada misalnya gini kan, di dalam nomor invoice ini ada berapa sih jumlah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berarti kan kita range-nya itu si nomor invoice, terus angka yang dicek adalah nomor urut yang benar. Gitu. Ini nomor urut ya. Nomor urut. Ini nomor invoice. Ini cek. Nah, berarti kan kita udah ngecek nih kan if. Terus yang kita bakal filter adalah yang selain angka 1. Nah, kita lihat di sini nih. Berarti di sini adalah nomor urut 21 itu tuh nggak ada di dalam invoice ini. Dia langsung nomor urut 22 gitu. Sama aja kayak 43 nggak ada di sini. Dia langsung 45 dan seterusnya gitu. Berarti yang ini itu kita bakal kopas terus pindahin ke MI1. Terus selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 dia minta soalnya apa? Diminta soalnya apa? Eh, nomor invoice yang double. Nah, kalau nomor invoice yang double berarti tinggal kayak tadi juga sama dia pakai duplikasi ya berarti. Salah. Duplikasi. Nah, kalau duplikasi ya udah tinggal count if si range yang ini, terus dia mintanya yang ini. Kan nomor invoice itu. Terus kita cek aja deh yang angkanya 2. Yang lebih dari 1 maksudnya. Lebih dari 1. Tuh, bahkan ada yang 3. Bahkan ada yang 3. Berarti ini kita kopas saja. Terus kita bakal masukin ke sini. Ini jawaban nomor 2.
Terus selanjutnya yang nomor 3 nih. Yang soal nomor 3 itu tuh katanya penjualan lain yang disembunyikan. Tidak diterbitkan invoice-nya padahal produknya dikirim. Nah, maksudnya itu apa sih? Maksudnya ada penjualan fiktif. Jadi ini kan daftar invoice. Sebenarnya itu tuh ini kan harus apa namanya acuannya nomor invoice itu adalah ini. Tapi di sheet delivery order ini ada nomor in ulang lagi. Jadi di nomor DO ini di nomor kan acuannya itu tuh adalah nomor DO ini. Tapi ada nomor urut DO yang palsu di sini. Sebenarnya di antara angka-angka ini sebenarnya ada angka palsu yang enggak ada di tabel nomor invoice gitu, di tabel master di sheet master invoice. Jadi kita coba aja. Jadi kita itu bakal nguji si referensi nomor DO ini. Si referensi nomor DO ini kita uji, kita masukin ke MI3. Terus ini acuannya kan nomor DO yang dari master invoice. Terus yang bakal kita liatin itu tuh adalah nomor DO yang ini. Nomor DO yang ini bakal kita uji deh. Jadi ini kita tulis saja dari master invoice, yang ini dari delivery order. Jadi yang aslinya yang menjadi patokan adalah yang kolom MI. Terus yang palsu adalah nomor DO. Berarti kita bakal cek. Yang kita cek ini adalah keberadaannya. Nah, kalau kayak gini berarti kata kata Pak kata dosen kita itu tuh semua ini tuh harus kita sort A to Z dulu. Nah, ini continue with current selection. Yang ini juga continue with current selection. Nah, gini. Kalau misalnya ini udah dua-duanya short A to Z, berarti nanti kita cek. Yang kita cek adalah kita pakai VLOOKUP. Pakai VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kita coba, kan lookup value-nya itu yang mau kita uji itu adalah yang nomor delivery order, yang dari delivery order, terus double array-nya itu tuh yang ini, terus ininya 1, terus ininya 0. Cek deh. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan tuh ada nggak sih yang dia itu NA gitu. Sebenarnya ada nggak sih dia yang NA? Nah, yang NA ini berarti dia itu salah. Gue ulangin lagi ya. Kan katanya itu tuh dia itu butuhnya itu dia butuhnya penjualannya disembunyikan, tidak diterbitkan nomor invoice-nya padahal produknya dikirim. Jadi ini kan nomor DO yang jadi acuan. Nah, tapi ada di delivery order ini, dia itu tuh nomor DO-nya itu palsu. Nah, berarti kita itu bakal ngecek di sini. Yang kita cek adalah kita masukin nomor DO yang master invoice, terus kita masukin juga nomor DO yang dari sheet delivery order. Terus kita cek, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUPin itu yang kan kita mau ngecek ini, ada nggak sih sebenarnya dia ini di dalam tabel acuan ini kan. Nah, berarti nanti 10 terus sebelum kita ngecek, kita itu harus short A to Z dulu. Ini kita short A to Z, terus yang ini short A to Z. Terus baru kita VLOOKUPin. VLOOKUPin ini tabel array-nya ini, terus habis itu 1,0. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya udah diurutin ini, kita tinggal sama denganin aja gitu. Tuh kan, yang ini tuh juga tetap sama, false gitu. Enggak deh, ini salah. Berarti kita pakai yang ini kan, pakai VLOOKUP. Eh, yang VLOOKUP ini berarti nanti kita bakal kayak gini pokoknya rumusnya. B ini yang dicek, terus
kolomnya ini, terus nanti 1 karena tabel yang kita pilih cuma 1, terus 0 atau false gitu. Jadi yang ada penjualan fiktif kita filter, terus yang NA. Berarti yang NA itu dia itu tuh penjualan palsu karena sebenarnya dia itu nggak punya datanya di master invoice, tapi di nomor delivery order ada. Berarti dia menjual barang itu padahal nomor invoice itu palsu gitu. Nah, sekian penjelasan jawaban dari gua. Apabila banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.